Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Mas Timon Official. Oke sobatku, pada hari ini saya akan bahas kembali tentang VTube ya. Karena di beranda atau di komentar di video-video saya sebelumnya ada yang Mas, tolong dong bahas tentang VTube kembali. Karena VTube ini bukannya semakin adem ayem, semakin merajalela kalau menurut saya. Karena di sini belum terjadi atau VTube ini belum legal, tapi mereka tuh sudah masih koar-koar ya. Dalam artian begini, anggota-anggota VTube ini nggak mau mengerti bahwasanya VTube ini sebenarnya udah ilegal dan diblokir dari Kominfo, udah nggak ada di Play Store seperti itu. Tapi masih ngotot. Mereka masih ngotot bahwasanya VTube 3.0 akan tampil kembali. Oke sobatku, kita akan bahas kenapa saya bilang di judul saya VTube 3.0 penipuan, pembohongan ya. Pembohongan publik kalau menurut saya. Karena apa? Di sini banyak sekali leader-leader yang bilang bahwasanya VTube 3.0 itu akan hadir kapan? Ada yang bilang di awal Maret. Kapan? Ini udah tanggal berapa? Ini udah tanggal 9 ya. Udah tanggal 9. Tapi sampai sekarang belum datang. Nah, saya lihat dari beberapa kacamata saya. Yang pertama adalah hilangnya VTube dari Play Store ini itu sudah membuktikan bahwasanya VTube ini sulit untuk tampil kembali. Kenapa saya bilang sulit? Karena kalau sudah hilang dari Play Store, biasanya kalau memang aplikasi ini cepat diurus izinnya, dia akan cepat tampil. Teman-teman bisa lihat deh di di aplikasi Snack Video, di mana dia diblokir juga ya. Sempat diblokir 1 hari karena melanggar karena tidak ada perizinannya. Nah, VTube ini udah berapa minggu nggak tampil lagi. Nah, ini menurut saya udah nggak bener nih. Dari Play Store ini udah benar-benar hilang. Kalaupun tampil dengan tampilan baru, tapi akan diblokir kembali kalau dia tidak memenuhi 4 syarat. Jadi ada 4 syarat yang diminta dari OJK untuk VTube. Kalau itu tidak dipenuhi, maka dia tidak akan dianggap legal. Legal 100% itu pembohongan publik kalau menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya terdaftar di OJK. Jadi teman-teman bisa lihat yang seperti saya yang jelaskan tadi, bahwasanya sebuah aplikasi atau sebuah situs jika dinyatakan ini ilegal, dia akan diblokir Kominfo dan dia akan mengurus izinnya. Jadi kalau udah mengurus izinnya, biasanya itu ada terdaftar di OJK ya, ada di situsnya ya. Di video saya sebelumnya ada ya. Kita bisa cek nih nama aplikasinya atau nama situsnya. Maka dia akan tampil bahwasanya dia terdaftar seperti di aplikasi Snack Video. Dia dalam waktu 1 hari langsung tampil tuh pendaftarannya. Nah, saya tanya, untuk VTube sendiri ada mendaftar nggak? Saya curiga ini dari manajemennya nggak daftar. Mungkin diabaikan dan dilakukan lagi maintenance. Nanti mungkin di pertengahan bulan, nanti di akhir bulan. Jadi pembohongan secara terus menerus. Jadi VTube 3.0 kalau menurut saya nggak bakal tampil. Kalau menurut saya seperti itu. Yang kedua, karena tidak adanya bukti terdaftar di OJK seperti Snack Video seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah awal Maret belum adanya kabar. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya informasi di awal Maret VTube 3.0 akan dinyatakan legal. Tapi dibilangnya di awal Maret ya. Ini sudah memasuki di pertengahan Maret. Nah, kemungkinan ada informasi lagi bahwasanya dia akan tampil di akhir Maret, tapi nggak tahu seperti apa. Tapi kalau menurut saya ini nggak bakal tampil teman-teman. Ini nggak bakal tampil karena apa? VTube ini menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi itu seperti apa? Skema Ponzi teman-teman bisa tahu deh. Kalau untuk periklanannya ya, kalau menurut saya itu hanya untuk alibi aja, bahwasanya untuk memancing konsumen bahwasanya ini periklanan ya, harganya sekian. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu yang paling masuk beneran itu adalah skema Ponzi. Ponzinya seperti apa? Pada saat mereka melakukan top up, mereka akan mendapatkan lebih. Sedangkan sistem penjualan periklanan, klik iklan itu dapatnya kecil banget. Kalau dia tidak top up, dia hanya main gratisan, dapatnya kecil banget. Hitung deh. Saya sendiri nggak bisa hitung nih karena saya nggak gabung di VTube. Tapi kalau saya lihat dengan skema Ponzi yang seperti itu, saya nggak akan pernah gabung seperti itu. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, terus berbohongnya manajemen VTube. Mohon maaf, mungkin bukan manajemen VTube kalau menurut saya ya. Terus berbohongnya leader VTube. Karena apa? Saya lihat di para leader VTube itu terus aja bilang bahwasanya kita akan memasuki di VTube 3.0 legal 100%. VTube 3.0 legal 100%. Kalau menurut saya para leader ini melakukan pembohongan publik secara terus-menerus ya. Kenapa saya katakan melakukan pembohongan publik secara terus-menerus? Karena gini, mereka nggak punya data, mereka nggak punya informasi yang valid, mereka nggak punya informasi yang benar-benar dari sumbernya atau dari aplikasinya atau dari manajemen VTube itu sendiri, tapi mereka selalu memberikan
nanti kita akan menuju VTube 3.0, tunggu aja, tunggu aja. Jadi bahasa tunggu aja ini kalau menurut saya teman-teman, ini nggak bakal ada. Nah, saya akan buka sedikit pemikiran teman-teman ya. Ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lama ya, saya sekitar 2015 atau 2000 berapa ya, saya pernah mengikuti namanya situsnya itu Triple M. Pernah saya sharing ya sama teman-teman, bahwasanya situs ini mirip cara kerjanya itu seperti VTube. Dia skemanya skema Ponzi juga. Jadi pada saat dia melakukan PH itu melakukan pendebetan atau top up ya, semuanya 1 juta. Nanti dia akan menarik bisa menjadi 1.300.000. Dia akan mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Nah, ini saya waktu itu belum tahu ya skema Ponzi itu seperti apa, karena saya taunya ikut-ikutan aja karena diajak. Nah, di sini saya pernah mengalami seperti ini. Jadi situsnya itu nggak bisa diakses, nggak bisa melakukan penarikan. Seperti saat ini yang sedang ramai adalah Kompas ya, udah nggak bisa melakukan penarikan, dan infonya nanti situsnya akan terbit kembali, dan informasi dari leader ini nggak jelas. Ya seperti VTube ini nggak jelas, di tanggal berapa, di jam berapa, di waktu berapa sudah terdaftar atau sudah mendaftar atau belum, ini digantung semuanya. Dan pada saat waktu itu ya, saya coba cari tahu ya tentang Triple M ini ya, money game, maksudnya bukan money game ya, apa ya bahasanya, dia kayak model nabung, habis itu narik itu bisa keuntungan 30%. Itu nggak bisa dibuka. Bahkan pada saat bisa diakses kembali dengan link yang baru, itu kita udah nggak ada tuh yang melakukan top up, karena sudah nggak percaya dengan situs tersebut. Sampai yang terjadi pada VTube ini teman-teman, nanti kalau sampai terjadi pembukaan oleh aplikasi VTube ini, semuanya VTube 3.0 benar-benar buka ya, tapi dia versinya terbaru. Bahkan mungkin Kominfo nggak tahu nih, tiba-tiba nyelusup aja tampil lagi. Nah teman-teman, saya pastikan nggak akan ada yang top up, nggak akan ada yang masukkan beli VP ya, nggak akan ada yang beli VP. Nah kalau nggak ada yang beli VP, teman-teman sobatku sekalian, VP yang punya teman-teman yang sekian ribu itu nggak bakal bisa dijual. Siapa yang mau beli? Habis itu ada yang bilang nanti ada periklanan kok di VTube, jadi kita bisa jual VP-nya oleh para pengiklan. Nah teman-teman bisa hitung deh, beriklan di VTube dengan beriklan di YouTube itu kira-kira keuntungannya untungan mana? Saya udah lihat videonya Pak Chandra Teja, perhitungannya antara beriklan di YouTube dengan beriklan di VTube itu 4 kali lipat. Dan kalau di VTube itu nggak tertarget teman-teman, karena apa? Iklannya itu diklik, habis itu ditutup, ditutup. Orang itu hanya mungkin nggak nonton, hanya dibuka tutup, karena mereka hanya kejar buka tutup doang. Tapi beda lagi kalau di YouTube, mereka yang klik iklannya, mereka membutuhkan informasi tersebut, mereka buka, habis itu ternyata ini. Tapi kalau mereka nggak perlu, biasanya dilewati seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya, beriklan di VTube itu nggak tertarget. Bahkan mungkin para pengiklannya sebenarnya nggak ada, hanya alibi maksudnya bohong-bohongan seperti ini. Ada pengiklan kok, padahal iklan-iklan yang dipasang itu adalah iklan-iklan yang VTube sendiri yang menampilkan seperti itu. Karena sampai saat ini aplikasi VTube itu nggak bisa diakses. Jadi kalau menurut saya, buat teman-teman sobatku sekalian, buat para leader, saran saya sudah stop deh. Stop untuk mempromosikan, stop untuk mempertahankan VTube. Kalau teman-teman masih mempertahankan dengan kondisi yang sekarang, teman-teman itu mempermalukan diri sendiri. Kenapa saya bilang mempermalukan diri sendiri? Karena VTube ini kan udah jelas skemanya skema Ponzi. Sistemnya itu mengumpulkan, menggalang dana, sistem investasi, habis itu baru berbagi keuntungan dengan yang lainnya. Nah ini kalau ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Nah kalau teman-teman jangan bangga kalau teman-teman itu diuntungkan, karena yang dirugikan ini menderita. Jadi buat teman sobatku sekalian, udah stop deh. Para leader terutama, kalau saya lihat ini yang masih kenceng itu DHI ya, Bang siapa DHI itu. Nah itu kalau saya lihat itu dia kenceng banget ya, olok-olokan dengan Pak Chandra Teja. Kalau saran saya udah deh, apalagi kalau abang ini biasanya pelayanan di gereja, udah stop. Karena apalagi kalau kita pelayanan di gereja, itu kalau kehidupan kita nggak bener, kehidupan kita ada yang salah, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Menurut saya seperti itu. Oke sobatku, mungkin itu saja sharing saya tentang VTube. Kalau menurut saya VTube 3.0 itu tidak akan pernah ada, dan itu pembohongan publik, dan itu secara terus-menerus digojloki. Karena apa? Sampai sekarang nggak ada buktinya. VTube 3.0 itu tampilnya kapan? Dia akan muncul kapan? Nggak ada ya. Nggak ada informasi yang jelas. Kalau ada informasi yang jelas, silahkan sampaikan di kolom komentar.
Coba nanti saya periksa, benarkah VTube 3.0 akan tampil pada tanggal segitu. Oke sobatku, mungkin itu sharing saya atau informasi saya tentang VTube buat teman-teman sobatku sekalian. Saran saya untuk hari ini, stop sudah untuk mempromosikan VTube, stop sudah untuk membela VTube karena aplikasi ini skema Ponzi dilarang dan kalau menurut saya haram. Oke sobatku, itu saja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.